semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Olin Aninita Putri. Di sini kita akan membahas Mikrotik akses. Nah, di sini ada 7 materi yang bakalan kita bahas. Yang pertama itu ada metode akses router OS, yang kedua ada akses router bot menggunakan Winbox, yang ketiga ada akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox, yang keempat ada WebVip, yang kelima ada QuickSet, yang keenam ada Telnet dan SSH, yang ketujuh ada konsep serial console. Nah, di sini ada metode akses Mikrotik router OS. Nah, jadi Mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router board. Nah, kita bisa menggunakan yang real device, unreal device, atau yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC itu, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, yang Telnet SSH, Winbox, FTP, API, QuickSet, dan WebVic yang berbasis HTTP, lalu ada MAC Telnet, ada local Winbox, terminal menu, dan Mikrotik Pickup. Nah, jadi selain menggunakan Winbox, itu kita juga bisa menggunakan FTP. Nah, FTP ini, fungsi dari FTP itu adalah agar kita bisa mengambil data dari Mikrotik. Lalu juga ada API, yang ini. Nah, API itu biasanya digunakan untuk network programming. Lalu ada QuickSet dan WebVic yang berbasis HTTP, jadi mengaksesnya itu melalui web browser. Lalu ada Mikrotik Pickup, yaitu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Nah, lalu di sini selanjutnya ada akses router bot Mikrotik menggunakan Winbox. Nah, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router Mikrotik adalah menggunakan Winbox Real Device. Nah, untuk aplikasi itu available on Windows karena formatnya itu adalah .exe, jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait macOS dan Linux itu bisa digunakan pihak ketiga seperti menggunakan crossover atau kalian bisa searching. Nah, antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabelan. Nah, di sini itu ada sebuah ilustrasi. Jika kalian menggunakan real device atau perangkat aslinya, nah, jadi perangkat router board itu dicolokkan ke laptop menggunakan kabel LAN. Nah, di foto ini itu terdapat colokannya itu di Ethernet 2 ya, teman-teman. Nah, kenapa di Ethernet 2? Karena di Ethernet 1 itu secara default sudah ada firewall-nya. Jadi, biasanya port Ethernet 1 itu digunakan agar bisa terhubung ke internet. Setelahnya, router board itu bisa diaktifkan tombol powernya atau bisa dicolokkan menggunakan kabel besar. Setelah dicolokkan itu ada lampu yang bisa menyala, menandakan Mikrotik itu sudah berhasil dinyalakan. Nah, Windows itu available access by MAC dan IP address. Jadi, Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address ya, teman-teman. Maaf, ini ada kekurangan ketikan. Nah, lalu kita masuk ke materi ketiga, yaitu akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Nah, jadi Pinet Lab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi itu kita itu bisa digunakan untuk administrasi jaringan Pinet Lab. Ini juga sama dengan Cisco Packet Raster ya, teman-teman. Nah, teman-teman, untuk menginstalnya kalian bisa ke websitenya Mikrotik. Kita bisa mengetikkan mikrotik.com. Lalu kalian bisa ke menu software. Lalu kita bisa scroll, kita cari yang code hosted router, yang ini. Nah, lalu pilih yang load this image. Lalu kita bisa download untuk router OS. Setelah menginstal file cairnya, kita itu perlu mengimpor filenya. Nah, untuk mengimpornya itu kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya itu WinSCP. Kita bisa mengetikkan saja di sini ketikan baru, yaitu download WinSCP. Seperti ini, kita pilih yang paling atas yang ini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bisa mengeklik yang ini ya, teman-teman. Nanti itu akan otomatis mendownload. Nah, lalu itu setelah kita menyiapkan WinSCP-nya itu, kita itu perlu menyiapkan Pinet Lab-nya.
Kemudian kita itu bisa mengimpornya menggunakan VirtualBox atau bisa menggunakan VMware. Nah, kita tinggal ketik saja lagi, yaitu download VNet Lab. Kita bisa pilih yang ini. Kita scroll, lalu kalian bisa memilih yang link download VNet 4.2.10 Google Drive ya teman-teman. Kalian bisa klik download saja, lalu pilihan tetap download. Nah, di sini untuk mengimpor dari VNet ke virtual machine itu kita tuh akan mengklik 2 kali file VNet ini. Nah, lalu kalian bisa memilih yang VMware ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita akan menamai virtual machine ini. Nah, jadi kita akan menamainya itu VNet. Lalu kita bisa klik import. Lalu kita tunggu sampai impornya itu selesai. Nah, setelah itu di sini setelah kalian sudah selesai itu kita bisa login sebagai root. Lalu kita bisa enter. Lalu kalian bisa gunakan passwordnya, yaitu password defaultnya itu VNet. Nah, jika sudah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Setelah itu kita akan membuka WinSCP-nya yang sudah kita download tadi. Kita cari saja. Kita buka. Nah, lalu untuk password ini kita ganti menjadi SCP. Nah, lalu untuk hostingnya itu kalian bisa cek di VMware-nya. Ini ya teman-teman, yang use HTTPS atau HTTP yang 192. Kita ketik 192 168 Nah, lalu untuk username-nya itu kita menggunakan user root. Lalu untuk password-nya itu VNet. Nah, lalu jika sudah kalian bisa login. Ya, setelah kalian bisa membuka Windows, kita lanjut akan mengupload dari password. Nah, untuk menguploadnya kita bisa di bagian ini. Nah, lalu kalian bisa klik yang ini. Nah, lalu kalian bisa ke yang OPT. Lalu pilih yang unit lab. Lalu kalian bisa pilih yang advanced. Lalu pilih yang ini. Nah, lalu di sini kalian bisa klik kanan, lalu bisa klik new, directory. Namanya kalian bisa di sini saya akan menyentuh di praktik di OS. Setelah itu kalian bisa oke. Nah, lalu di folder yang kita buat tadi, kita akan mengupload file share-nya. Kita bisa klik saja. Nah, lalu kita cari kalian itu menaruh file share-nya itu di mana. Nah, di sini kan saya naruhnya itu di lab SID ya, teman-teman. Nah, yang file yang ini kalian bisa klik file share-nya itu, bisa klik kanan, lalu pilih yang upload. Lalu kalian bisa oke saja. Lalu setelah mengupload, kalian bisa mengganti namanya dengan cara klik kanan, lalu klik yang rename. Nah, lalu untuk namanya ini kalian hapus saja semua menjadi namanya EDA.Q seperti ini. Setelah itu kalian bisa pergi ke VMware-nya. Lalu kalian bisa mengetikkan perintah slash opt, lalu slash web
Sudah, kalian bisa enter saja. Kemudian kita bisa buka Firefox-nya ya teman-teman. Nah lalu kita itu cari alamat IP kita, yaitu 192.168.44.129. Kemudian kita bisa enter. Di sini itu kita tuh harus login menggunakan username email kita ya teman-teman. Nah setelah login, kalian bisa klik yang ini, yang gambar add new lab. Lalu kalian itu buat namanya itu, di sini saya akan memberi nama itu belajar mikrotik dasar. Nah lalu di sini kalian bisa klik yang add. Nah lalu di sini kalian itu bisa klik kanan, lalu klik yang node ini. Nah lalu kalian pilih yang mikrotik router OS ini. Nah lalu yang ini, yang Q option ini, kalian itu hapus saja semua. Lalu kalian bisa save. Nah kemudian saya akan menambahkan networknya nih. Kita bisa mengklik kanan lagi, lalu kalian bisa pilih yang network. Nah lalu untuk namanya di sini saya itu akan mengganti namanya menjadi ISCP. Nah lalu untuk type-nya ini di sini saya akan mengganti menjadi management code. Nah setelah itu kita bisa save. Nah setelah itu kita itu bisa sambungkan kabelnya nih dari mikrotik ke ISCP. Lalu kita bisa save lagi. Nah jadi teman-teman, maksud dari yang tadi kita pilih management code itu di network itu, kita itu akan mendapatkan IP privatnya yang 192 kalau kita memilih yang management code. Nah jika sudah, kita akan membuka terminalnya. Nah kalau misalkan di sini kan kita aktifkan dulu. Di sini kita akan membuka terminalnya. Teman, jika kalian tidak bisa membuka terminalnya, kalian itu bisa pilih yang HTML console ini. Lalu ini kita klik 2 kali. Nah, maka di sini itu bisa membuka terminalnya ya, teman-teman. Nah, di sini itu setelah kita masuk terminal itu, di sini itu kita akan login sebagai admin ya, teman-teman. Kita ketikkan admin, lalu kita bisa enter. Nah lalu untuk passwordnya itu kita enter saja. Setelah kita login, kita itu bisa mengecek IP addressnya. Nah untuk meremote di Winbox, kita itu bisa menggunakan perintah di sini. Untuk meremote Winbox, kita itu bisa menggunakan perintah slice IP address print. Nah, di sini sudah ada IP address-nya ya, teman-teman. Nah, lalu setelah ini kita itu bisa ke aplikasi Winbox-nya, teman-teman. Kita cari aplikasinya. Nah, lalu di sini di Connecto, kalian itu bisa mengetikkan IP yang tadi, yaitu kita bisa mengetikkan IP itu 192.168 TT44 TT132 seperti ini. Lalu kita bisa konekkan saja. Nah, kita langsung ke materi yang selanjutnya, yaitu mengakses router board with Webfig. Nah, jadi kita itu nanti akan mengaksesnya itu melalui web browser, jadi nggak pakai Winbox. Nah, di sini Webfig diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, oke, kita langsung saja kita praktekkan yang Webfig. Nah, di Winbox ini kalian cek yang bagian IP, lalu kalian klik yang addresses. Nah, lalu di sini tuh ada IP, lalu kalian cek yang bagian IP-nya itu di sini kita bisa klik aja. Nah, lalu di sini IP saya itu 192.168.44.129.
168.44.132 ya teman-teman. Nah, di mana IP-nya itu akan saya masukkan ke dalam webfig. Nah, cara mengaksesnya website itu kita bisa menggunakan Firefox seperti tadi. Kita pergi ke Firefox, kita klik tambah saja, lalu kita masukkan IP-nya 192.168.144.132. Kita cek coba. Oke, benar. Lalu kalian bisa enter. Nah, di sini itu maka akan otomatis membuka website dari Mikrotik. Nah, ini merupakan website webfig. Nah, jadi webfig itu tampilannya hampir mirip dengan Winbox. Ini bisa jadi opsi lain ketika kita itu nggak bisa meremote Mikrotik dari Winbox. Fungsinya kurang lebih sama seperti Winbox. Nah, selain itu, di sini juga saya akan membahas salah satu fitur dari Winbox. Nah, salah satu fitur dari Winbox itu ya yang ini, Quick Set. Nah, jadi itu menu Quickset ini adalah menu yang digunakan untuk konfigurasi router pada Mikrotik secara lebih cepat. Nah, kalau kalian ingin mengakses Mikrotik, kan kalian harus mengakses banyak menu. Tapi dengan Quickset ini kita tuh bisa mengkonfigurasi Mikrotik itu kita hanya dengan salah satu tampilan saja. Tapi karena kita menggunakan Mikrotik yang virtual, jadi kita itu tidak bisa menggunakan menu Quickset ini. Terus juga Quickset itu hanya ada pada Mikrotik yang memiliki interface wireless. Jadi kita itu nggak bisa menggunakan Quickset ini karena kita hanya menggunakan router yang virtual. Kita menggunakan router AC yang router port ini. Selanjutnya kita juga akan mencoba meremote akses melalui Telnet dan SSH. Nah, Telnet dan SSH merupakan metode remote yang bisa kita coba. Nah, mereka itu based on terminal. Jadi kita itu bisa mengaksesnya menggunakan CLI. Nah, di sini akses router via Telnet atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau webfig. Nah, juga digunakan untuk merunning scripts atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Lalu untuk mengakses router via remote SSH atau Telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, dan sebagainya. Pertama, kalian itu bisa mengetikkan slice IP address print. Nah, di sini kita bisa lihat kita itu memiliki IP 192.168.44.132 ya teman-teman. Nah, lalu kita itu akan coba masuk ke directory ini. Kita bisa masuk ke IP. Nah, lalu kita bisa mengetikkan service. Lalu kita bisa mengetikkan print. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk Telnet itu portnya itu 23. Nah, kita itu akan mencoba di terminal PC, tapi sebelum itu kalian harus menginstal Telnetnya itu di PC kalian. Nah, caranya itu kita bisa pergi ke control panel. Lalu pilih yang program, dan fitur. Lalu kalian bisa pilih yang menghidupkan atau mematikan fitur Windows. Ini kita tungguin saja. Nah, kemudian kita scroll sampai menemukan Telnet Client. Ini kita centang. Nah, opsi Telnet Client ini kita itu harus memastikan bahwa kalian itu sudah mencentang bagian Telnet Client ini. Nah, setelah itu dicentang, kalian bisa install, lalu kita bisa klik OK. Setelah itu, untuk mengakses dari Telnetnya itu kita bisa menggunakan command prompt. Nah, di sini kita cari dulu command prompt-nya.
Nah, di sini kita bisa klik kanan, lalu jalankan sebagai administrator. Kita bisa klik ya. Nah, lalu untuk menjalankan untuk mengaksesnya kita bisa menggunakan perintah telnet. Lalu masukkan IP yang tadi. Nah, kalau sudah kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah bisa login sebagai admin. Nah, lalu di sini kita tuh sudah bisa meremote router virtual kita melalui telnet. Selanjutnya kita juga akan mencoba melalui SSH. Nah, salah satu aplikasi SSH tersebut yaitu Putih. Kita akan coba melalui Putih. Kita bisa mencari. Lalu di sini kita masukkan IP-nya. Kedua, lalu kita bisa open. Di sini kita sudah bisa login sebagai admin. Nah, lalu di sini kita itu kemudian untuk menu telnetnya itu kita bisa ganti portnya sesuai keinginan kita. Nah, jika ingin diganti, maka saat meremote akan menggunakan perintah sesuai dari jumlah yang diganti. Oke teman-teman, kita masuk ke materi terakhir yaitu serial console. Nah, untuk mengakses MikroTik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address, itu kita bisa menggunakan serial console. Nah, port serial console itu berada di router port. Jadi kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Serial console juga bisa menjadi opsi lain jika tidak bisa menggunakan Winbox. Tetapi untuk mengaksesnya hanya bisa menggunakan mode CLI dan juga hanya MikroTik yang mempunyai port serial control saja yang bisa mengaksesnya. Jadi port serial console itu bentuknya seperti ini. Nah, jadi begitulah cara mengakses MikroTik menggunakan Winbox, Webfix, Telnet, dan juga SSH. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.